Hai, saya Matt dari Juda Atlas Panduan Pemula Terlengkap untuk AI berbasis cloud. Di akhir video ini, Anda benar akan menguasainya. Kita mulai dari nol hingga pengaturan lengkap. Kita bahas smart prompting, unggah file, riset, dokumen, dan spreadsheet, memori proyek, aplikasi terhubung, serta cara kerja cloud secara mandiri. Semua langkah demi langkah tanpa perlu latar belakang teknis. Ada 6 tingkatan menggunakan Claude yang akan kita bahas hari ini. Level 1 adalah berbicara dengan Claude. Level 2, beri duniamu padanya. Level 3, wujudkan hal-hal. Level 4, buat Claude ingat kamu. Level 5, menghubungkan aplikasi Anda. Level 6, Claude bekerja saat Anda pergi. Jika Anda merasa kewalahan dengan AI atau bingung setelah menonton tutorial lain, tetaplah di sini. Saya akan memandu Anda langkah demi langkah, menjelaskan alasannya, dan mengatasi kendala umum yang sering terjadi. Jika Anda pengguna Claude, video ini akan menunjukkan posisi Anda saat ini dan level apa yang harus dicapai selanjutnya. Seperti apa? Jadi level 1 dimulai dengan pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya Claude itu? Claude adalah asisten AI yang dibuat oleh perusahaan bernama Anthropic. Jika Anda pernah menggunakan ChatGPT atau chatbot apapun, Anda sudah tahu konsep dasarnya. Anda mengetik dalam bahasa alami, dan ia menjawab, menulis, serta membuat sesuatu untuk Anda. Nah, reputasi Claude terletak pada 3 hal. Ia menulis seperti manusia, sangat baik dalam menangani dokumen dan file Anda, serta dirancang untuk pekerjaan nyata, bukan sekadar jawaban cepat. Dan jika Anda beralih dari ChatGPT, nanti di video ini saya akan menunjukkan bagaimana Claude dapat mengimpor apa yang sudah diketahui ChatGPT tentang Anda. Satu hal sebelum kita mulai, saya akan menggunakan satu contoh di sepanjang video ini, sebuah toko lilin buatan tangan yang kecil. Dan saya punya satu permintaan, jangan tiru contoh saya. Ini hanya konsep demo untuk video ini. Jalankan setiap perintah menggunakan topik Anda sendiri, entah itu buletin, pencarian kerja, atau tugas sekolah. Anda akan belajar 10 kali lebih cepat dengan melakukan sesuatu yang benar-benar Anda pedulikan. Jadi mari kita mulai dengan akun gratis. Oke, pertama buka Claude.ai di browser Anda atau gunakan tautan di deskripsi di bawah. Itu akan membawa Anda ke halaman masuk atau daftar ini. Jadi silakan daftar dengan Google atau gunakan email Anda untuk membuat akun gratis. Kemudian ikuti langkah-langkah orientasi apapun yang mereka sajikan kepada Anda. Jadi di sini milik saya mengatakan, mari buat akun Anda. Saya perlu menyetujui ketentuan layanan. Dan saya akan melewati langganan email promosi. Kita akan klik buat akun. Ini meminta tanggal lahir saya, jadi saya akan memasukkannya. Selanjutnya ada pilihan harga. Claude gratis untuk memulai dan fitur yang saya tunjukkan tersedia di paket gratis. Untuk paket berbayar, opsi termurah yaitu Pro, mulai dari $17 per bulan ditagihkan tahunan. Atau pilih opsi bulanan seharga $20. Saya akan beritahu jika fitur memerlukan paket berbayar dan kita bisa upgrade nanti. Sekarang pakai Claude gratis saja. Anda mungkin juga diminta mengunduh Claude ke desktop. Namun untuk video ini kita akan mulai dari browser saja dan saya akan menunjukkan cara mengunduh aplikasinya nanti. Jadi saya akan langsung klik lewati. Di sini Anda bisa memilih untuk membantu meningkatkan model AI Anthropic dengan mengizinkan data obrolan dan coding Anda digunakan untuk pelatihan. Anda juga bisa memilih untuk tidak ikut serta. Ini preferensi pribadi, jadi silakan tentukan pilihan Anda sendiri. Tetapi bagi saya menghargai privasi saya. Jadi saya akan mematikan opsi ini, lalu klik lanjutkan. Ini akan menanyakan nama Anda. Jadi silakan masukkan nama Anda. Selanjutnya sebutkan jenis pekerjaan Anda. Saya pilih pemasaran. Jawab pertanyaan lanjutannya, atau klik saya punya topik sendiri untuk langsung ke dashboard. Baiklah, dan kita sudah masuk. Selamat datang di Claude. Sekarang saya ingin menekankan bahwa seperti inilah tampilan Claude saat saya melakukan perekaman hari ini. Namun, perangkat lunak seperti ini terus berubah. Posisi tombol desain atau fitur bisa saja berubah saat Anda menonton video ini. Begitu juga dengan alur orientasi yang baru saja kita lakukan. Jadi mau ikutin konsep yang saya sampaikan di sini, bukan sekadar tangkapan layarnya. Platform ini sendiri sangat intuitif, jadi Anda akan bisa memahami antarmukanya hanya dalam beberapa menit setelah menggunakannya. Mari langsung ke keterampilan yang menentukan segalanya. Cara Anda meminta sesuatu kepada Claude. Anda mungkin pernah mendengar istilah prompt. Apa itu? Prompt hanyalah pesan yang Anda kirimkan kepada Claude atau AI lainnya. Dan perbedaan antara prompt yang buruk dan yang baik adalah perbedaan antara jawaban yang tidak berguna dan jawaban yang terasa seperti keajaiban. Mari saya tunjukkan. Mari kita mulai dengan prompt yang lemah. Tulis deskripsi produk untuk sebuah lilin. Untuk mengirim prompt Anda bisa mengeklik tombol kirim pesan berwarna oranye atau cukup tekan tombol enter pada papan tik Anda.
Baiklah, jadi ini hasil yang kita dapatkan, dan hasilnya lumayan. Sedikit terlalu umum. Dan itu karena Claude yang tidak tahu di apa yang kita jual atau kepada siapa kita menjualnya. Jadi perhatikan apa yang terjadi dengan apa yang saya sebut sebagai prompt 3 bagian. Itu mencakup konteks, tugas, dan format. Ini prompt yang lebih kuat. Saya akan katakan, saya menjalankan toko lilin buatan tangan kecil bernama Emberlight. Lilin kami terbuat dari lilin kedelai, dituang dengan tangan dengan aroma alami seperti kayu cheddar dan garam laut. Pelanggan kami peduli dengan rumah yang nyaman dan bahan-bahan alami. Tulis deskripsi produk untuk lilin kabin musim gugur baru kami. Berikan nada yang hangat dan personal. Di bawah 100 kata, akhiri dengan satu kalimat pendek yang membuat Anda ingin menyalakannya malam ini. Dan kita akan kirimkan itu. Baiklah, mari kita baca hasil ini dengan lantang, karena rasanya benar-benar berbeda. Autumn Cabin. Bayangkan ini. Kaus kaki wall. Api yang berderak. Daun-daun berguguran melewati jendela. Autumn Cabin membawa perasaan itu ke rumah. Kayu cheddar yang hangat dan rempah lembut dilapisi dengan sedikit aroma asap kayu, semuanya dituang dengan tangan ke dalam lilin kedelai alami. Tanpa bahan kimia keras. Hanya aroma yang sederhana dan jujur yang memenuhi ruangan secara perlahan dan lembut. Ini adalah lilin yang kita ambil saat udara mulai terasa sejuk dan sofa memanggil namamu. Nyalakan malam ini. Kabinnya sudah menunggu. Baiklah, ini adalah model yang persis sama. Satu-satunya hal yang berubah adalah apa yang saya berikan padanya. Konteksnya adalah siapa Anda dan dengan apa Anda bekerja. Tugasnya adalah persis seperti yang Anda inginkan. Dan formatnya adalah bagaimana Anda menginginkannya. Panjangnya, nadanya, dan strukturnya. Dan inilah sesuatu yang perlu Anda ketahui sekarang, karena ini berlaku untuk keseluruhan video ini. Jika Anda mengetik prompt saya yang persis sama, Anda tidak akan mendapatkan jawaban saya yang persis sama. AI memberikan hasil yang berbeda setiap saat, bahkan untuk pertanyaan yang sama. Dan itu sangat wajar. Jadi jangan mengejar hasil saya yang persis sama. Ambil pola yang saya demonstrasikan di sini, masukkan topik Anda sendiri dan nilai apa yang Anda dapatkan. Nah, itu membawa kita ke kebiasaan penting kedua. Jangan mulai dari awal saat jawabannya tidak tepat. Tanggapi dan sempurnakan. Claude mengingat segalanya dalam percakapan. Jadi katakan saja, bagus, tapi buat setengah lebih pendek dan tetap sertakan penyebutan bahwa ini dituang dengan tangan. Nah, itu dia. Kita punya sesuatu yang setengah lebih pendek. Izinkan saya membacakannya dengan lantang. Kabin musim gugur, kayu cedar, rempah lembut, dan bisikan asap kayu. Dituang tangan ke lilin kedelai alami menghadirkan suasana embun beku pertama di rumahmu. Nyalakan malam ini, kabinmu menanti. Wah, ini sangat pas. Baiklah, jadi menanggapi dan menyempurnakan adalah keahlian yang sebenarnya. Anggap setiap jawaban sebagai draft pertama, lalu terus bentuklah. Jadi inilah tantangan pertama Anda dalam video ini. Jeda sekarang juga dan minta Claude untuk menulis sesuatu tentang topik Anda, lalu ubahlah beberapa kali tanpa harus mulai dari awal. Baiklah, mari kita bicara tentang model. Di sini, di kanan bawah, Anda bisa melihatnya tertulis Sonnet, 5 medium. Dan jika saya klik itu, kita akan melihat daftar lengkap model lain yang tersedia. Memang, Bitschreiber hanya tersedia di paket berbayar. Model tersebut adalah otak yang menjawab Anda. Nama dan nomor versinya selalu berubah, jadi inilah satu-satunya pola yang perlu Anda ketahui. Ada model cepat untuk tugas sehari-hari dan model yang lebih kuat untuk pekerjaan yang kompleks. Ini seperti makanan cepat saji dibandingkan dengan koki restoran mewah, yang satu memberi Anda makan dengan cepat dan murah, tetapi kualitasnya bisa bervariasi. Yang lainnya membutuhkan waktu lebih lama dan biaya lebih mahal, tetapi mampu menangani hidangan yang kompleks. Permintaan khusus dan kesempatan di mana detailnya harus benar-benar tepat. Jadi kapan sebenarnya Anda harus mengganti model? Model bawaan sudah tepat untuk pekerjaan sehari-hari. Beralihlah ke model yang lebih kuat. Saat pekerjaannya besar atau hasilnya sangat penting, seperti menganalisis kontrak yang panjang, menulis sesuatu yang penting, atau merencanakan proyek yang kompleks. Beralihlah ke model cepat saat Anda mengajukan banyak pertanyaan kecil dan kecepatan lebih penting daripada hasil yang sempurna. Anda dapat beralih kapan saja, bahkan di tengah percakapan. Saat ini, saat saya merekam, Sonnet adalah model bawaan untuk sebagian besar hal. Haiku adalah model yang lebih ringan. Opus adalah satu tingkat di atasnya, dan Fable adalah model terbaik yang tersedia. Sekarang Anda mungkin juga melihat pengaturan upaya di sebelah model yang ada di bawah sini. Ini mengontrol berapa lama Claude berpikir sebelum menjawab. Tingkatkan level upaya untuk masalah dengan banyak langkah di mana detailnya harus tepat.
Biarkan pada pengaturan bawaan untuk hal lainnya. Satu catatan praktis, model yang kuat dan upaya yang lebih tinggi, keduanya menghabiskan jatah penggunaan Anda lebih cepat. Ini membawa kita ke pembahasan mengenai batasan. Begini cara kerjanya. Setiap paket, baik gratis maupun berbayar, memberi Anda jumlah penggunaan yang terisi ulang sesuai jadwal. Jika Anda mencapai batas tersebut, tidak ada yang rusak dan tidak ada yang hilang. Anda hanya perlu menunggu pengaturan ulang, atau Anda bisa meningkatkan paket jika itu terus terjadi. Saran saya adalah mulai dengan yang gratis, lalu tingkatkan paket pada hari di mana batasan tersebut mulai mengganggu Anda, dan level 1 sudah selesai. Anda bisa berbicara dengan Claude, membentuk jawabannya, dan memilih otak yang tepat untuk pekerjaan itu. Banyak orang berhenti di sini dan mereka melewatkan semua hal yang akan datang. Karena saat ini Claude hanya bisa bekerja dengan apa yang Anda ketik ke dalam kotak. Level 2 adalah saat Anda memberikan dunia Anda, file Anda, gambar Anda, dan internet langsung kepadanya. Kita memulai topik baru, jadi saya memulai obrolan baru. Untuk melakukannya, klik tanda plus di kiri atas pada bilah sisi. Dan begitu saja, kita memiliki obrolan baru. Nah, ini adalah kebiasaan yang layak ditiru. Aturannya sederhana. Tugas yang sama, obrolan yang sama, topik baru, obrolan baru. Claude otomatis menamai obrolan berdasarkan pesan pertama Anda, jadi Anda bisa menemukannya di bilah sisi. Anda bisa beralih antar obrolan kapan saja, atau menyematkan yang sering digunakan agar tetap di atas. Obrolan terpisah menjaga Claude tetap fokus dan lebih hemat jatah penggunaan. Disinilah Claude terasa seperti asisten sungguhan. Anda bisa memberikan file seperti PDF, dokumen Word, dan spreadsheet, serta gambar, dan dia akan membacanya lalu mengolah isinya. Sebagai contoh, saya akan melampirkan PDF daftar harga pemasok. Untuk melakukannya, kita akan mengeklik tombol plus di bagian bawah obrolan, klik tambahkan file atau foto, lalu pilih file dari pemilih file. Saya akan memberitahu Claude, ini adalah daftar harga dari pemasok lilin. Ringkas dalam tabel singkat dan beritahu saya opsi mana yang paling murah per kilogram, lalu saya akan mengirimkannya dan membiarkannya bekerja. Nah, bagi Anda, ini bisa berupa kontrak, laporan bank, makalah penelitian, atau buku resep. Apapun yang biasanya Anda baca baris demi baris, Claude membacanya dalam hitungan detik. Dan di sini, begitu saja ia mengidentifikasi bahwa dari daftar tersebut, yang termurah per kilogram adalah Golden Soy 464 ini dalam format curah. Itu yang ada di bagian atas ini. Claude juga bisa melihat gambar. Izinkan saya menunjukkannya kepada Anda. Kita akan mengeklik plus, tambahkan file atau foto, lalu pilih foto lilin ini di sini. Saya akan memberikan sedikit pratinjau di sini. Seperti inilah tampilannya. Dan kemudian saya akan bertanya, apa tanda yang akan Anda tingkatkan dari foto produk ini agar lebih laris secara daring? Dan dalam hitungan detik, ia memberikan tanggapan. Hal terbesar yang saya pelajari dari ini adalah bahwa latar belakangnya terlalu mencolok. Itu mengalihkan fokus dari lilin dan terlihat seperti foto biasa, bukan foto produk. Selain foto biasa, Anda juga bisa memberikan tangkapan layar dan catatan tulisan tangan. Jadi inilah tantangan Anda untuk level ini. Unggah dokumen paling membosankan dalam hidup Anda dan minta Claude untuk menjelaskannya. Saat itulah fitur ini benar-benar terasa manfaatnya. Satu hal yang perlu diketahui adalah Claude membaca apa yang Anda berikan, tetapi ia tidak secara otomatis mengetahui berita hari ini atau harga terkini. Untuk itu, ia perlu terhubung ke internet. Dan disinilah hal itu menjadi menarik. Claude dapat mencari di web ketika pertanyaan Anda membutuhkan informasi terkini. Perhatikan, saya akan katakan cari di web. Apa yang kurang katakan tentang tren lilin cewek wangian rumah saat ini? Berikan saya sumbernya. Sekarang Anda juga bisa memastikan bahwa pencarian web diaktifkan dengan mengeklik tanda plus, lalu pergi ke bagian bawah menu di sini dan memastikan ada tanda centang kecil di sebelah pencarian web. Jika Anda tidak memiliki tanda centang di sini, mungkin ia tidak akan bisa mencari di web untuk Anda. Jadi silakan periksa kembali hal itu sebelum pencarian web pertama Anda, lalu klik kirim. Jadi inilah tanggapan Claude, dan ada beberapa hal menarik yang bisa dikatakan, tetapi yang benar-benar menarik adalah perhatikan bahwa ia menunjukkan dengan tepat dari mana informasi itu berasal. Di sini ada sumber untuk informasi ini sehingga Anda dapat memeriksanya. Jadikan itu kebiasaan dengan AI apapun. Ketika fakta itu penting, lihatlah sumbernya. Nah, itu tadi pencarian cepat. Fitur berikutnya yang disebut riset, melangkah lebih jauh. Claude bekerja mandiri, membaca ratusan sumber, lalu menyusun laporan lengkap dengan referensi layaknya asisten riset berbayar. Fitur ini memang butuh paket langganan. Jujur, ini salah satu dari 2 fitur yang membuat upgrade ini layak dan fitur lainnya ada di level 6. Mari kita upgrade sekarang. Di kiri bawah, kita akan mengeklik ikon profil, lalu mengeklik tingkatkan paket.
Saya akan memilih paket Pro, tetapi kita akan memilih opsi bulanan alih-alih tahunan, lalu klik Dapatkan Pro. Di halaman berikutnya, Anda akan memasukkan informasi penagihan Anda. Dan setelah semuanya terisi, Anda akan mengeklik perlangganan, Anda akan mendapatkan konfirmasi pembayaran dan mungkin diminta untuk mengunduh aplikasi desktop lagi. Namun sekali lagi, kita akan melewatkannya untuk saat ini. Saya akan menunjukkan cara melakukannya secara manual nanti saat Anda menginginkannya. Baiklah, kita kembali lagi ke cloud. Mari kita pergi ke bilah sisi kiri dan temukan percakapan kita. Ini dia percakapan tentang tren lilin dan wewangian rumah saat ini. Lalu, kita akan mengeklik tombol plus di bagian bawah dan Anda sekarang bisa melihat fungsi riset yang muncul. Jadi silakan aktifkan itu, lalu ketik perintah Anda. Saya akan mengatakan, riset pasar untuk merek lilin buatan tangan skala kecil, siapa yang membeli lilin buatan tangan, berapa harga yang mereka bayar, bagaimana merek-merek kecil memasarkan diri mereka sendiri, dan 3 kesalahan terbesar yang dilakukan bisnis lilin baru. Saya sedang memulai toko lilin online kecil dan kemudian menjalankannya. Nah, ini bisa memakan waktu, terkadang beberapa menit, terkadang jauh lebih lama, karena ini benar-benar sedang membaca. Nah, satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa riset menghabiskan batas penggunaan Anda lebih cepat daripada sekadar mengobrol biasa. Jadi simpanlah untuk pertanyaan yang benar-benar membutuhkan riset mendalam. Saya akan membiarkannya bekerja dan langsung melompat ke saat sudah selesai. Oke, dan di sini sudah selesai. Di sisi kiri Anda bisa melihat responsnya di dalam obrolan. Dan kemudian jika belum terbuka untuk Anda, seharusnya ada tombol kecil yang bisa Anda klik untuk membuka dokumen yang telah dibuatnya. Dan itu akan muncul di sisi kanan layar. Terdapat bagian ringkasan singkat di bagian atas dengan rangkuman tingkat tinggi mengenai pembeli inti, apa yang mereka bayar, cara memenangkan hati mereka, dan apa yang harus dihindari. Ada beberapa temuan utama. Dan jika kita menggulir ke bawah, kita bisa melihat bahwa dokumen ini mencantumkan banyak informasi. Ini adalah laporan yang sangat bagus dan mendetail. Kita bisa melihat kembali sumber-sumber yang telah dicantumkannya. Poin terpenting dokumen ini adalah 3 kesalahan fatal bisnis lilin baru yang ingin saya hindari. Informasi ini sangat berharga. Di sini, Anda bisa melihat cara mendapatkan laporan lengkap dengan sumber hanya dari 1 kalimat. Pikirkan tentang keputusan besar berikutnya dalam hidup Anda, seperti pindah rumah, berganti pekerjaan, atau melakukan pembelian besar. Itulah prompt reset Anda. Dan level 2 selesai, Claude sekarang bisa membaca file Anda, melihat gambar Anda, dan meriset apapun dengan sumber yang nyata. Dan berbicara soal riset, ada satu hal yang disampaikan laporan seperti milik kami kepada setiap toko online baru, cepat atau lambat. Pemasaran email adalah tempat di mana uang dihasilkan. Hal ini membawa saya ke sponsor video ini, Omnisend. Omnisend adalah platform email dan SMS yang dibangun khusus untuk e-commerce. Platform ini terhubung langsung dengan toko-toko seperti Shopify, WooCommerce, dan Wix. Dan platform ini menangani email yang menghasilkan uang bagi toko. Email selamat datang, pengingat keranjang belanja yang ditinggalkan, dan buletin. Nah, ada 2 hal yang menarik perhatian saya. Yang pertama adalah harga. Jika Anda sudah membayar untuk alat email, Omnisend mengatakan toko yang beralih bisa membayar hingga 35% lebih murah. Yang kedua adalah proses peralihannya dilakukan untuk Anda. Tim mereka memindahkan daftar, otomatisasi, dan template Anda dalam waktu sekitar 5 hari. Anda tidak perlu melakukan apapun. Anda tinggal datang saat semuanya sudah selesai. Dan jika Anda ingin memulai dari nol seperti toko lilin kami, gratis untuk memulainya, gunakan tautan di layar atau di deskripsi di bawah ini. Dan kode MM30 memberi Anda diskon 30% untuk paket berbayar apapun selama 3 bulan pertama Anda. Dan jangan kemana-mana, karena di level 5 saya akan menghubungkan Claude langsung ke Omnisend dan memintanya melakukan pekerjaan pemasaran nyata di dalam platform, semuanya secara mandiri. Level 3 adalah saat Claude berhenti menulis teks dan mulai membangun hal-hal nyata. Level 3 adalah perubahan pola pikir. Semua yang dibuat Claude sejauh ini hanya ada di dalam obrolan. Sekarang Claude mulai menghasilkan hal-hal nyata yang dapat digunakan dan ada 2 jenis. Jenis pertama adalah file yang dapat diunduh seperti dokumen Word, Excel, Spreadsheet, PowerPoint, dan PDF. Jenis kedua adalah hasil karya interaktif, seperti halaman dan aplikasi mini yang dibuatnya tepat di depan Anda. Mari kita mulai dengan file. Untuk toko lilin saya akan katakan buatkan spreadsheet Excel untuk melacak inventaris lilin saya. Kolom untuk nama produk, aroma, biaya pembuatan, harga jual, margin keuntungan yang dihitung, dan stok. Isi dengan 8 contoh lilin dengan angka yang realistis dan kirimkan. Dan setelah 1 menit, di sini Anda bisa melihatnya membuat spreadsheet. Mari kita klik tombol perluas layar penuh untuk melihat keseluruhannya. Dan itu adalah spreadsheet asli dengan rumus yang berfungsi yang bisa Anda buka di Excel. Jika Anda mengeklik tombol unduh,
Anda bisa mendapatkan file Excel yang sebenarnya untuk itu. Hal yang sama juga berlaku untuk dokumen Word dan presentasi. Bagi Anda ini mungkin berupa anggaran, resume, rencana pembelajaran, atau laporan untuk pekerjaan. Jika file membutuhkan beberapa menit untuk dibuat, itu sangat wajar. Sistem ini benar-benar sedang membangunnya. Sekarang, mari kita lihat jenis kedua, artefak. Minta Claude untuk membuat sesuatu yang visual, dan ia akan membuka jendela di samping obrolan dan membuatnya secara langsung. Saya akan tunjukkan. Pertama, mari kita buka obrolan baru. Lalu kita akan katakan, buat halaman landas yang sederhana dan indah untuk lilin Amberlight, warna-warna hangat, judul, 3 lilin unggulan di dalamnya, dan bagian pendaftaran email. Di sini ia mulai berpikir. Anda bisa melihatnya memuat keterampilan desain front-end yang akan saya jelaskan nanti. Ia mulai membangun halaman HTML, dan setelah 1 menit Anda bisa melihat hasilnya. Membangun halaman web di sisi kanan. Mari kita perluas untuk melihat keseluruhannya. Segera yang menonjol bagi saya adalah kombinasi warna indah yang saya minta. Dan ia bahkan menambahkan sedikit animasi kedipan lilin. Di sini di bagian atas, Anda bisa melihatnya bergerak secara acak. Kita bisa menggulir ke bawah untuk melihat detail lebih lanjut. Ada beberapa gambar placeholder untuk lilin. Namun secara keseluruhan ini adalah titik awal yang sangat bagus. Mari kita perkecil kembali ukurannya. Dan kemudian mari kita minta beberapa perubahan. Katakanlah, buat latar belakangnya berwarna krem. Dan buat judulnya lebih besar. Dan jika kita gulir ke atas di sini, kita bisa melihatnya berubah secara waktu nyata. Sekarang, mari beri tantangan tak terduga. Kita minta dia mengubahnya jadi kuis aroma yang merekomendasikan lilin kita. Kita lihat hasilnya. Proses ini agak lama, tapi sekarang halaman arahan kita punya bagian hero bertuliskan ikuti kuis atau bisa gulir ke bawah untuk melihatnya. Dan di sini kita memiliki kuis aroma yang sebenarnya. Jadi mari kita klik untuk mencobanya. Di mana lilin ini dinyalakan? Kita pilih di dapur. Tidak ada alasan khusus. Aroma apa yang paling menarik perhatian Anda? Saya suka asap kayu dan pilih malam hari. Berjalan pulang dengan pasir yang masih menempel di kaki Anda. Baiklah, dan itu mencocokkan saya dengan sebuah lilin. Lalu saya bisa mengeklik tombol untuk benar-benar membeli lilin ini. Anda bisa terus berbicara dengan Claude seperti seorang desainer yang duduk di sebelah Anda, dan Anda bisa mendorongnya jauh melampaui batas yang mungkin Anda pikirkan. Jadi inilah tantangan Anda untuk level ini. Meminta Claude untuk membuat satu alat kecil untuk kehidupan Anda. Bisa berupa kalkulator anggaran, perencana olahraga, atau kuis untuk teman-teman Anda. Apapun yang dibuatnya untuk Anda akan berbeda dari milik saya, dan itulah intinya. Dan itu menyelesaikan level 3, Claude sekarang membuat hal-hal nyata untuk Anda. Namun perhatikan satu masalah. Deskripsi, riset, dan file kita tersebar di obrolan yang terpisah, dan setiap obrolan baru dimulai dari nol, seolah-olah Claude mengalami amnesia. Level 4 memperbaiki hal itu. Disinilah Claude mulai mengenal Anda. Mari atur pekerjaan Anda dengan proyek. Proyek adalah ruang kerja tempat obrolan terkait berada bersama dan berbagi pengetahuan yang sama. Untuk mengakses proyek, Anda bisa menuju ke sana dengan membuka bilah sisi di sebelah kiri dan mengeklik proyek. Sudah ada contoh proyek yang dimuat di sana, tetapi untuk memulai yang baru, Anda bisa pergi ke kanan atas dan mengeklik proyek baru. Silakan beri nama proyek Anda. Saya akan menamai milik saya Lilin Amberlight, lalu klik buat proyek. Sekarang ada 2 kekuatan super di sini. Yang pertama adalah pengetahuan. File apapun yang Anda tambahkan di bagian kanan ini tersedia di setiap obrolan yang Anda mulai di dalam proyek. Jadi Anda tidak perlu mengunggah file yang sama 2 kali. Yang kedua adalah instruksi. Jelaskan situasi Anda sekali saja dan setiap obrolan dalam proyek tersebut sudah mengetahuinya. Jadi untuk situasi saya akan menambahkan daftar harga pemasok dan laporan penelitian ke proyek ini. Kita akan klik tanda plus lalu unggah dari perangkat. Di sini kita akan menambahkan daftar harga pemasok WAC dan kita akan melakukan hal yang sama untuk menambahkan laporan penelitian. Selanjutnya, kita bisa mengatur instruksi proyek. Untuk melakukannya, kita akan klik tanda plus. Dan katakanlah proyek ini untuk Amberlight Candles, sebuah toko lilin kedelai buatan tangan yang kecil. Suara merek yang hangat dan personal. Pelanggan peduli dengan bahan-bahan alami dan rumah yang nyaman. Kita akan langsung menyimpan instruksi tersebut. Sekarang, mari kita mulai obrolan baru di dalam proyek ini. Saya akan katakan tulis 3 ide untuk buletin pertama kita. Dan di sini Anda bisa melihatnya sudah mulai mendalami dan mengeksplorasi konsep buletin berdasarkan informasi dan file yang saya tambahkan ke proyek ini. Saya tidak perlu memberitahunya tentang Amberlight di pesan pertama saya. Ia sudah memiliki konteks tersebut. Hampir tiada apa-apa dalam perintah saya, dan ia menarik semua yang dibutuhkannya dari proyek tersebut.
Ini adalah langkah terbesar dari sekadar menggunakan Claude secara santai menjadi benar-benar bekerja dengannya. Jadi inilah tantangan Anda untuk level ini. Buat satu proyek untuk topik terbesar dalam hidup Anda dan tambahkan 2 file kepengetahuannya untuk memulainya. Proyek memberikan Claude ingatan tentang suatu topik, tetapi bagaimana dengan ingatan tentang Anda? 2 fitur membuat Claude mengingat Anda. Instruksi pribadi dan memori. Untuk mengaksesnya, klik nama Anda di kiri bawah lalu klik pengaturan. Di sini pada tab umum Anda akan melihat profil Anda. Di sana akan ditampilkan nama lengkap Anda, bagaimana Claude harus memanggil Anda, apa yang paling menggambarkan pekerjaan Anda, dan instruksi khusus apapun yang Anda inginkan untuk Claude. Di ski Anda dapat painter instructionality untuk semua obrolan. Memori bekerja ke arah sebaliknya. Claude memperhatikan dan mengingat hal-hal dari percakapan Anda dengan sendirinya, jadi ia menjadi lebih berguna semakin sering Anda menggunakannya. Anda dapat mengaksesnya di bawah pengaturan pada tab memori. Di sini Anda bisa melihat bahwa ia sudah mengingat beberapa informasi tentang saya. Mengenai Amberlight, mari kita klik untuk melihat detailnya. Claude telah membuat ringkasan singkat yang menyatakan bahwa Anda memiliki toko lilin buatan tangan bernama Amberlight, lengkap dengan detail lini produk dan merek. Ringkasan ini juga mencakup poin-poin diskusi kita sebelumnya termasuk produk Autumn Cabin. Sekarang Anda memegang kendali penuh atas memori ini. Anda bisa membaca, mengedit, atau menghapusnya kapan saja. Jika sedang mengerjakan sesuatu yang bersifat pribadi, gunakan obrolan incognito agar tidak ada yang tersimpan. Izinkan saya menunjukkannya kepada Anda. Jika kita menutup pengaturan dan memulai obrolan baru, di kanan atas ada ikon hantu kecil ini. Anda bisa mengekliknya dan sekarang Anda berada dalam mode incognito. Saat Anda berada dalam mode incognito, obrolan tidak disimpan, tidak ada yang ditambahkan ke memori atau bahkan digunakan untuk melatih model. Kita bisa mengujinya dengan bertanya, siapa saya? Nah, berhasil. Ia tidak tahu siapa saya. Untuk keluar dari obrolan incognito, Anda cukup menutupnya. Dan puff, obrolan itu hilang. Nah, jika Anda beralih dari ChatGPT, inilah momennya, saya janji. Anda bisa membawa apa yang sudah diketahui ChatGPT tentang Anda ke Claude, jadi ia tidak mulai sebagai orang asing. Untuk melakukan ini, mari buka kembali pengaturan, buka memori, temukan opsi yang bertuliskan impor memori dari penyedia AI lain, lalu klik mulai impor. Ini akan memberikan Anda prompt yang bisa Anda salin dan tempel ke dalam obrolan dengan penyedia AI Anda yang lain. Jadi sekarang, jika saya pergi ke ChatGPT, saya bisa menempelkan prompt itu dan langsung mengirimkannya. Nah, di sini, itu tidak memberi saya file yang bisa langsung saya unduh, tetapi memberikan instruksi tentang di mana saya bisa menemukan memori saya yang sudah cukup berguna. Jadi di ChatGPT saya bisa pergi ke pengaturan, personalisasi, dan memori. Jadi mari kita lakukan itu. Kita akan klik akun saya, personalisasi, lalu gulir ke bawah ke ringkasan memori, kelola, dan di sini kita bisa menyalin semuanya, kembali ke Claude, dan menempelkannya di sini. Lalu klik tambahkan ke memori. Ini akan menunjukkan bahwa impor sedang berlangsung. Kemudian setelah 1 menit, Anda akan melihat bahwa itu memperbarui memori Anda. Sebagai contoh, itu menarik informasi tentang alat AI, makanan, dan hewan peliharaan. Nah, fitur impor ini bersifat eksperimental, jadi jangan khawatir jika ada beberapa detail yang masuk dengan kurang sempurna. Anda bisa mengedit memori apapun setelahnya hanya dengan mengobrol dengan Claude. Nah, satu pengaturan yang saya sukai dan sarankan untuk diaktifkan jika Anda menyukai pengalaman memori di Claude adalah dengan menyalakan tombol pencarian dan referensi obrolan ini. Ini memungkinkan Claude untuk mencari detail yang relevan dalam obrolan masa lalu. Jadi meskipun tidak memiliki memori tersimpan tentang Anda, ia dapat mencari detail di obrolan sebelumnya. Ini memberi Anda efek yang mirip dengan project, tetapi sedikit lebih umum. Ada satu bagian lagi yang melengkapi level 4. Claude yang mengenal Anda seharusnya selalu bersama Anda. Di mana saja. Ada aplikasi seluler untuk iPhone dan Android dan semuanya tersinkronisasi. Akun Anda, obrolan Anda, project Anda, dan memori Anda. Baiklah, jadi ini aplikasi selulernya di ponsel saya. Dan seperti inilah tampilannya saat Anda membuka obrolan baru. Tapi Anda bisa membukanya untuk melihat obrolan sebelumnya dengan mengeklik menu hamburger di kiri atas, lalu gulir untuk menemukan yang Anda inginkan. Seperti yang contohnya ke obrolan ide newsletter pertama ini. Dan di sini saya bisa melanjutkan obrolan jika saya mau. Jadi mari kita ambil foto sebagai contoh. Saya punya lilin ini di sini. Saya ingin melihat berapa harga yang wajar untuk lilin ini. Jadi mari kita klik tombol plus. Saya itu akan tetap pada pilihan saat ini dan menekan kamera, lalu mengambil foto di sini. Mari kita perbesar. Baiklah, yes, dan sekarang kita bisa menggunakan foto tersebut. Dan karena kita sedang menggunakan ponsel, kita juga bisa menggunakan mode suara di sini. Jadi saya akan langsung saja mengatakan,
Berapa harga yang worry untuk lilin seperti ini? Dan tekan kirim. Saya bisa mengaktifkan notifikasi untuk menerima pemberitahuan saat prosesnya benar-benar selesai. Itu sangat membantu. Jadi saya bisa langsung simpan ponsel di saku dan tunggu notifikasi tugas berikutnya. Oh, ini sudah ada tanggapan. Dikatakan bahwa lilin ini memiliki 4 sumbu. Sebenarnya, lilin ini punya 3, tapi sudah cukup bagus. Dan itu, pada anniversary lilin seperti ini harganya sekitar $48 hingga $65 untuk lilin buatan tangan premium. Jika Anda ingin memulai obrolan baru di aplikasi cloud, Anda cukup mengetuk tombol plus di kanan atas dan Anda akan mendapatkan obrolan baru. Anda juga bisa mengakses proyek Anda di sini. Jika Anda mengeklik untuk membuka proyek di bawah obrolan di menu, Anda dapat mengakses proyek yang telah Anda siapkan di desktop dan melanjutkannya. Cara ideal untuk menggerakkan aplikasi ponsel adalah untuk menangkap dan melanjutkan. Anda mengambil gambar benda di depan Anda membicarakan ide yang muncul secara spontan saat sedang berjalan-jalan, dan percakapan lengkapnya sudah menunggu Anda di komputer saat Anda kembali duduk di meja kerja. Ada juga aplikasi desktop untuk Mac dan Windows yang membuat Cloud selalu bisa diakses dengan satu pintasan sepanjang hari, dan Anda pasti ingin menginstalnya. Karena level 5 dan 6 ada di sana. Saya akan tunjukkan di mana Anda bisa mengunduh aplikasi desktop tersebut sekarang. Mengunduh aplikasi Cloud Desktop sangat mudah. Di aplikasi web, di sisi kiri, di samping nama Anda, klik tombol unduh. Lalu dari sana, seharusnya ada tombol unduh yang ditempatkan dengan jelas untuk versi desktop. Di sini bagi saya tertulis unduh untuk Mac OS. Jadi saya akan langsung mengekliknya lalu klik simpan. Setelah Anda mengunduhnya, sebuah pop-up akan muncul yang memberikan instruksi tentang cara menyelesaikan instalasi. Nah, proses instalasinya akan sedikit berbeda untuk setiap perangkat. Jadi saya tidak akan kesulitan memandu Anda melalui prosesnya di sini. Ikuti saja langkah-langkah yang ditampilkan kepada Anda. Seharusnya ini adalah prosedur instalasi aplikasi yang cukup standar. Setelah terinstall, silakan buka aplikasinya dan masuk untuk bersiap ke tahap berikutnya. Setelah Anda berhasil masuk ke cloud di aplikasi desktop, tampilannya seharusnya cukup mirip dengan versi cloud yang Anda gunakan di browser web. Namun jika Anda melihat pop-up atau instruksi tambahan untuk menyelesaikan pengaturan khusus aplikasi desktop, silakan ikuti instruksi tersebut. Seperti saya misalnya, saya mendapatkan perintah untuk menyiapkan mode agen, unduh paket 1 kali. Jadi saya akan melakukannya. Dan menyelesaikan level 4. Cloud mengetahui pekerjaan Anda, mengingat Anda, dan bepergian bersama Anda. Sekarang kita melintasi batas terbesar dalam keseluruhan video ini. Sejauh ini Cloud hanya pernah berbicara tentang dunia Anda. Di level 5, ia menjangkaunya. Baiklah, jadi informasi nyata dari kehidupan Anda tersimpan di aplikasi lain. Kalender, email, catatan, dan alat bisnis Anda. Konektor memungkinkan cloud terhubung dengan aman ke aplikasi-aplikasi tersebut, membaca isinya, dan mengerjakan tugas di sana untuk Anda. Anda memilih apa yang ingin dihubungkan, dan Anda dapat memutuskan koneksi apapun kapan saja. Mari hubungkan aplikasi pertama Anda. Untuk melakukannya, klik tombol plus di dalam obrolan, lalu buka konektor, tambah konektor. Kemudian klik telusuri konektor. Di sini Anda akan langsung melihat beberapa opsi populer seperti Gmail, Google Drive, Slack, dan Anda dapat menggulir untuk menemukan opsi lainnya. Saya ingin menghubungkan Google Calendar saya. Jadi mari kita cari kalender. Sekarang, klik tanda tambah dan masuk ke akun Google untuk autentikasi dengan Cloud. Ikuti petunjuk yang muncul, lalu atur izin akses Cloud ke Google Calendar Anda. Saya akan langsung memilih semua agar ia dapat melihat acara, melihat dan mengunduh kalender apapun, serta melihat, mengedit, dan membagikan juga menghapus konten di kalender tersebut. Mari kita lanjutkan dan klik lanjutkan. Kemudian saya akan mendapatkan perintah untuk membuka kembali Cloud dan notifikasi yang menyatakan bahwa akun telah terhubung ke Google Calendar. Nah, jika Anda mendapatkan notifikasi tersebut, tetapi jendela pemberian akses ini tidak hilang, hal itu bisa saja terjadi. Itu berarti status aplikasi belum diperbarui. Tutup saja jendelanya. Lihat, ikon plus sudah hilang dan digantikan ikon roda gigi. Klik untuk melihat apa saja yang bisa dilakukan Cloud di Google Calendar. Mari kita coba. Kita akan menutup direktori ini. Lalu dalam obrolan biasa, kita akan berkata, lihat kalender saya untuk minggu depan dan beritahu saya sore mana yang memiliki waktu luang paling banyak untuk sesi kerja mendalam. Kirim. Dan di sini Anda bisa melihat ia memberikan rekomendasi setelah melihat kalender saya untuk hari Rabu sore. Cloud baru saja membaca kalender saya yang sebenarnya tanpa perlu menyalin dan menempel, serta tanpa tangkapan layar. Dan pola untuk menghubungkan aplikasi selalu sama. Anda menghubungkan aplikasi sekali, lalu Anda tinggal meminta berbagai hal. Bagi Anda koneksi yang paling berguna mungkin adalah kalender Anda, tetapi bisa juga catatan, papan proyek, email, atau hal lainnya.
Dan inilah tantangan Anda untuk level ini. Hubungkan satu aplikasi yang sering Anda gunakan dan ajukan satu pertanyaan padanya. Sekarang izinkan saya menunjukkan seberapa jauh hal ini bisa berjalan karena ini terhubung kembali ke toko lilin kita. Tokonya masih sangat baru dan setiap toko baru membutuhkan hal yang sama. Hal pertama, email selamat datang untuk orang-orang yang bergabung dengan daftar tersebut. Kami menggunakan Omnisend untuk pemasaran email kami, jadi perhatikan apa yang terjadi ketika Claude bisa bekerja di dalamnya. Kita akan klik tanda plus untuk menambahkan konektor baru, buka konektor, tambah konektor, lalu tambahkan konektor custom. Di sini saya akan mengetikkan namanya Omnisend. Dan sekarang kita membutuhkan server MCP. Jika Anda ingin mengikuti dan mencoba hal yang sama, saya telah menambahkan tautan di deskripsi di bawah, tetapi Anda juga bisa menyalinnya langsung dari layar di sini. Tautannya adalah https://mcp.omnisend.com/mcp. Dan kita bisa mengabaikan pengaturan lanjutan ini untuk saat ini. Yang perlu kita lakukan hanyalah klik tambah. Itu akan secara otomatis membuka jendela Omnisend di browser kita, dan ini meminta saya untuk masuk atau membuat akun. Sekarang saya belum punya akun, dan ini adalah saat yang tepat untuk menggunakan tautan di deskripsi di bawah. Tautan itu membawa Anda ke halaman ini dengan kode MM30 untuk diskon 30% pada paket berbayar apapun untuk 3 bulan pertama Anda. Case Anda kelas biasanya mulai secara gratis, karena paket gratis tidak memerlukan kartu kredit. Mendaftar melalui tautan ini juga mendukung saluran ini tanpa biaya tambahan bagi Anda. Jadi saya akan klik daftar sekarang, lalu di halaman berikutnya, mendaftar dengan Google. Pilih akun saya, lalu klik lanjutkan. Kemudian saya akan membuat kata sandi, dan karena ini adalah toko lilin, saya akan mengatakan bisnis saya adalah e-commerce. Setujui ketentuan penggunaan, dan kita akan melewati pendaftaran untuk buletin pemasaran. Lalu klik daftar. Tambahkan sedikit informasi pribadi. Saya akan memasukkan nama belakang saya, nama toko, Amber Light Candles, dan menambahkan situs web saya di sini. Platform apa yang Anda gunakan untuk toko Anda? Yah, saya belum mengaturnya. Jadi saya akan gulir ke bawah dan memilih tidak ada. Lalu klik lanjutkan. Saya akan mengisi detail alamat bisnis saya di sini dan kemudian melanjutkan ke Omnisend. Setelah membuat akun saya, itu akan meminta izin. Saat menghubungkan perangkat akan muncul halaman seperti ini. Halaman ini merinci batasan akses Claude yang bisa Anda atur. Gulir ke bawah untuk melihat semua kemampuan Claude di aplikasi ini. Perlu diingat, paket gratis Claude hanya mendukung satu konektor custom. Jadi pilihlah alat yang paling penting bagi Anda. Saya akan melanjutkan dan memberikan akses untuk semuanya, baik untuk membaca maupun menulis, lalu klik untuk membuka Claude. Terkadang konektor custom tidak terhubung dengan sempurna. Pertama kali Anda melakukannya, tidak ada yang salah. Itu hanya bug yang terkadang terjadi. Jadi, mari kita pastikan koneksinya benar-benar terhubung. Kita akan klik tanda plus di kiri bawah, pergi ke konektor, lalu kelola konektor. Di sini Anda bisa melihat Omnisend masih muncul sebagai perlu dihubungkan. Jadi kita akan klik tombol hubungkan, dan di sini kita melihat halaman izin ini lagi. Kita akan klik berikan akses, buka kembali Claude, dan sekarang kita sudah terhubung. Item Omnisend memiliki tanda centang di bawah status. Jadi kita tutup saja ini. Karena kita sudah terhubung dan akun Omnisend kita benar-benar baru, tidak ada kampanye di dalamnya. Alih-alih mengeklik pembuat kampanye untuk pertama kalinya, mari kita minta Claude melakukan seluruh pengaturan awal. Mari kita mulai obrolan baru. Lalu kita akan beritahu Claude, kita baru saja menyiapkan akun Omnisend untuk Amber Light Candles, toko lilin kedelai buatan tangan kecil dengan suara merek yang hangat dan personal. Buatkan draft kampanye email pertama kita, yaitu email selamat datang untuk pelanggan baru dengan baris subjek, pratinjau, teks, dan isi email lengkap yang memperkenalkan toko kita dan lilin musim gugur kita, cedar, kayu, asap, dan amber. Sertakan diskon 10% untuk pesanan pertama. Cerita kita? Dituang dengan tangan dalam jumlah kecil. Lilin kedelai alami yang dibuat agar terasa seperti di rumah. Baiklah, mari kita kirim itu. Anda akan melihat bahwa Claude meminta izin untuk menggunakan pencarian dari Omnisend. Jadi mari kita lanjutkan dan klik selalu izinkan. Claude akan meminta izin sebelum setiap tindakan yang dilakukannya di dalam akun. Saya mau akan mengizinkan setiap tindakan ini saat muncul. Anda juga bisa membiarkannya menyetujui tindakan secara otomatis, dan saya akan menunjukkan pengaturan tersebut tepat di level 6. Baiklah, lihat apa yang sedang dilakukannya. Ia membuat draft email lalu mengalami semacam masalah dengan kerusakan teks, dan ia sedang melacak asal masalahnya. Ia sedang mendiagnosis masalahnya sendiri. Di sini ia mengatakan bahwa ia menyadari platform tersebut mengacaukan beberapa kata dalam draft pertama, jadi ia sedang menyusunnya kembali dengan karakter yang lebih aman.
Saya suka karena Claude memeriksa pekerjaannya sendiri sebelum ia menganggap suatu tugas selesai. Dan ini dia, sekarang kita mendapatkan hasil yang bersih. Dia menarasikan tindakannya langsung. Tak lama kemudian muncul pesan bahwa kampanye welcome sudah jadi draft di Omnisend, lengkap dengan ringkasan detailnya. Jadi mari kita periksa. Di Omnisend saya akan menavigasi ke kampanye, dan ini dia kampanye selamat datang kita sedang menunggu untuk saya tinjau dalam status draft. Mari kita klik untuk membukanya, dan semua informasinya sudah ada di sana. Baris subjek, nama pengirim sudah benar. Pre-header dan nama kampanye yang bagus. Baiklah, mari kita klik edit konten email untuk melihat email yang sebenarnya. Dan ini terlihat bagus. Ini adalah versi desktop dan kita juga bisa mengeklik untuk melihat versi selulernya. Sistem menambahkan tag, jadi secara otomatis akan menarik nama depan kontak, menambahkan tombol dan kode kupon selamat datang. Kita hanya perlu mendeskripsikan bisnisnya sekali, dan sekarang sudah ada draft kampanye nyata yang menunggu di dalam Omnisend siap untuk dikirim. Kita tidak pernah menulis emailnya, dan kita tidak pernah menyentuh pembuat kampanye. Dan ini bekerja di kedua arah. Setelah toko Anda memiliki riwayat, Anda juga dapat meminta untuk menganalisis apa yang berhasil, seperti pemeriksaan kesehatan menyeluruh terhadap kampanye dan otomatisasi Anda. Terima kasih Omnisend telah mensponsori video ini. Lebih dari 150.000 toko pakai Omnisend dengan rating 4,8 bintang di Shopify. Coba gratis sekarang, gunakan kode MM30 untuk diskon 30% paket berbayar selama 3 bulan. Klik tautan di layar atau deskripsi. Baiklah, ada satu alat level 5 lagi, dan ini singkat saja. Kita akan menginstal dan menggunakan keterampilan Skills. Keterampilan skill itu seperti resep yang Anda install sekali saja. Sejak saat itu, Claude tahu persis cara melakukan pekerjaan spesifik tersebut dengan baik, termasuk format, langkah-langkah, dan standar kualitasnya. Dan keterampilan tidak semisterius kedengarannya. Sebuah keterampilan sebenarnya hanyalah file teks dengan instruksi terperinci, seperti kartu resep yang ditulis untuk Claude. Mari kita siapkan keterampilan pertama kita. Di belah sisi kiri, klik Sesuaikan, Customize. Kemudian, di halaman keterampilan yang terbuka, klik Telusuri, Browse. Di sini Anda bisa menggulir dan melihat-lihat berbagai keterampilan di pustaka keterampilan. Anda juga bisa mencari keterampilan. Saya ingin membuat presentasi dan saya ingin tampilannya terlihat sangat bagus. Jadi mari kita cari slide. Dan ini ada satu yang bernama Theme Factory. Artefak ini bisa berupa slide, dokumen, atau laporan. Alat ini berfungsi menata gaya artefak sesuai tema. Saya suka ini. Mari kita lanjutkan dan klik untuk membukanya. Lalu Anda sebenarnya bisa melihat-lihat dan memeriksa teks keterampilan itu sendiri. Anda bisa membaca semuanya di sini untuk memahami dengan tepat apa resepnya. Jadi keterampilan ini misalnya memberikan Claude 10 tema yang bisa digunakannya dan diambil dengan cepat untuk artefak apapun yang dibuatnya. Saya suka dengan apa yang saya lihat. Lanjutkan dan klik install. Selesai, sudah terinstall. Mari kita lanjutkan dan klik tanda X, lalu klik X lagi. Dan mari kita buat obrolan baru. Di obrolan baru tersebut, Anda bisa mengetik garis miring untuk melihat keterampilan yang tersedia. Dan seketika itu juga, kita bisa melihat keterampilan Theme Factory kita yang baru. Jadi mari kita lanjutkan dan klik itu untuk memanggil keterampilan tersebut untuk obrolan ini. Kemudian mari kita ketik perintah singkat. Kita akan katakan, buat slide presentasi singkat yang memperkenalkan lilin amber kepada pemilik toko lokal. Dan kita akan tekan kirim. Ini memuat keterampilan Theme Factory yang baru saja kita install, memanggil kembali memori tentang toko lilin tersebut, dan mulai bekerja. Di sini dengan keterampilan Theme Showcase, ini memberi saya beberapa pilihan tema. Jadi mari kita gulir pilihannya dan pilih salah satu mana yang paling cocok dengan toko lilin kita. Ya, yang paling mirip dengan situs web kita mungkin adalah Golden Hour ini. Jadi mari kita pilih Golden Hour, tapi buat tampilannya lebih mirip dengan situs web yang kita buat sebelumnya. Lalu ia mulai bekerja menyesuaikan estetika Golden Hour agar cocok dengan situs web yang sudah kita miliki. Dan setelah beberapa menit kita mendapatkan sebuah presentasi, mari kita lihat sekilas. Sejak awal ini adalah presentasi yang indah. Beberapa ikonnya agak lucu, tapi kita bisa meminta Claude untuk memperbaikinya. Itu sama sekali bukan masalah. Secara keseluruhan, ini adalah presentasi yang terlihat sangat bagus. Dan keahlian tema itulah yang membuatnya terlihat begitu bagus secara instan. Hal hebat tentang keahlian adalah Anda menginstalnya sekali dan mereka berfungsi selamanya di obrolan apapun. Anda bisa memanggilnya kapan saja. Claude bahkan menggunakannya secara otomatis saat pekerjaannya sesuai. Jelajahi direktori nanti karena ada keahlian untuk dokumen, merek, perencanaan, dan masih banyak lagi. Baiklah, itu level 5. Claude sekarang bekerja di dalam alat Anda. Itu menyisakan satu level terakhir, level di mana Anda tidak perlu lagi berada di ruangan tersebut. Semuanya sampai sekarang adalah sebuah percakapan. Anda bertanya, dan Claude menjawab,
dan Anda ada di sana sepanjang waktu. Level 6 berbeda. Anda memberikan tugas nyata kepada Claude dan ia pergi mengerjakan tugas tersebut sementara Anda melakukan hal lain. Ini disebut kerjasama dan saya akan menggunakannya di aplikasi desktop. Fitur ini memang memerlukan paket berbayar, tetapi ini adalah fitur kedua yang membuat peningkatan layanan tersebut sepadan bagi saya. Untuk memulai dengan Cowork, ubah dari sisi obrolan pada tombol pilihan di pesan Anda saat Anda mulai menggunakan Cowork. Inilah yang memberikan Claude kemampuan untuk bekerja secara mandiri. Sekarang, satu hal penting sebelum kita mulai. Dalam Cowork, Claude hanya dapat membaca dan menulis file di folder yang Anda pilih untuk dihubungkan. Bagian lain dari komputer Anda tetap tidak dapat diakses. Jadi mari kita hubungkan folder project. Jadi di sini saya akan mengeklik menu tarik turun project atau folder, lalu menambahkan folder. Dan kemudian di sini saya akan menghubungkan folder tanda terima ini yang ingin saya rapikan. Kita akan mengeklik buka, lalu kita akan memberikan izin kepada Claude untuk mengubah file di folder tanda terima ini. Saya akan langsung mengeklik selalu izinkan. Sekarang, di bagian bawah sini tertulis manual memiliki tangan. Klik menu ini untuk melihat mode persetujuan yang tersedia. Claude akan menanyakan tingkat kebebasan yang Anda berikan. Persetujuan manual berarti ia meminta izin sebelum setiap tindakan. Persetujuan otomatis artinya sistem bekerja sendiri dengan cek keamanan. Lewati semua persetujuan artinya sistem tidak akan bertanya lagi. Mulailah dengan persetujuan manual agar Anda bisa memantau tindakan Claude pada file Anda, lalu sesuaikan nanti setelah Anda percaya alurnya. Namun bagi saya sudah sering bekerja dengan Claude, jadi saya mempercayakannya untuk mengatur beberapa tanda terima. Jadi saya akan langsung mengubahnya ke persetujuan otomatis. Saya tahu ia akan berhenti jika ada sesuatu yang tampak tidak aman. Ini juga salah satu situasi tersebut, di mana saya ingin menggunakan model yang cerdas dengan Claude. Jika ia akan melakukan berbagai hal di komputer saya untuk saya ingin memastikan bahwa otaknya sebaik mungkin. Jadi saya akan mengubah dari Sonnet ke Opus, dan saya akan membiarkan tingkat berpikir diatur ke tinggi. Itu sudah cukup. Sekarang kita akan memberikan perintahnya. Kita akan katakan, periksa file-file tanda terima ini, ambil tanggal pemasok dan jumlah dari masing-masing file, lalu buatkan saya satu lembar kerja pengeluaran yang rapi. Baiklah, lihat ini. Saya membuka file-file tersebut, membacanya, dan membuat lembar kerjanya. Terkadang komputer Anda mungkin meminta izin untuk berbagai hal. Di sini ia ingin mendapatkan akses ke file-file tersebut. Jadi saya akan klik izinkan. Ini adalah jenis jam-jam membosankan yang dialami semua orang setiap minggunya, dan ini terjadi tanpa saya, di komputer saya. Dan karena ini adalah AI yang melakukan pekerjaan multi-langkah sendiri, proses Anda tidak akan terlihat persis seperti milik saya. Ia mungkin mengambil jalur yang berbeda untuk mencapai hasil yang sama. Itu cukup normal. Berikan saya tujuan yang jelas dan biarkan ia bekerja. Jika kita memperluas bagian progres di kanan atas, Anda bisa melihatnya. Untuk tugas yang lebih panjang, ia akan membuat daftar tugas dengan setiap langkah yang akan dikerjakannya secara berurutan. Baiklah, ini spreadsheet yang dibuatnya. Sekarang, sebelumnya di video ini, Claude membuatkan spreadsheet untuk kita, tetapi spreadsheet itu hanya ada di dalam obrolan. Jika saya klik tanda panah drop-down di sebelahnya, saya sebenarnya bisa klik untuk melihatnya di dalam folder. Nah, itu dia. Sekarang ada dokumen Excel di komputer saya. Kita bisa melangkah lebih jauh, karena dokumen ini sudah memiliki semua informasi tentang tanda terima tersebut. Kita bisa menindaklanjutinya dan berkata, ubah nama setiap tanda terima saya dengan tanggal pemasok dan nomor referensi. Mungkin ia akan kembali meminta klarifikasi. Tidak memberikan 3 pilihan di sini dan rekomendasi untuk mana yang sebaiknya dipilih, saya akan langsung memilih rekomendasinya saja. Ia mengubah nama file-filenya, tetapi karena spreadsheet tersebut merujuk pada file yang namanya telah diubah, ia juga memperbarui spreadsheet tersebut. Jika kita kembali ke folder itu di Finder, kita bisa melihat semua tanda terima sekarang telah diganti namanya berdasarkan isinya. Kita memulai video ini dengan meminta Claude mendeskripsikan sebuah lilin. Sekarang ia mengerjakan dokumen saya sementara saya menonton. Jadi inilah tantangan Anda untuk level ini. Pilih satu folder yang berisi satu pekerjaan membosankan, hubungkan folder itu saja, dan berikan Claude tujuan yang jelas. Tetap gunakan persetujuan manual untuk percobaan pertama Anda. Dan begitu Claude bisa bekerja tanpa Anda harus duduk di sana, pertanyaan berikutnya sudah jelas. Mengapa tidak membiarkannya bekerja saat Anda tidur? Di dalam Cowork ada bagian yang disebut terjadwal. Dan ini persis seperti kedengarannya. Anda mendeskripsikan suatu tugas sekali saja, atur seberapa sering tugas itu harus dijalankan, dan mulai saat itu Claude akan melakukannya sesuai jadwal. Anda bisa mengaksesnya di belah sisi kiri dan klik terjadwal. Di kanan atas, klik untuk membuat tugas baru, lalu buat dengan Claude. Claude akan mulai dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Untuk kasus saya di sini, ia bertanya, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh tugas terjadwal tersebut?
Yang saya inginkan adalah mencari tren lilin dan wewangian rumah terbaru di web dan membuatkan saya laporan singkat. Ia bertanya, seberapa sering tugas ini harus dijalankan? Katakanlah, setiap Senin pagi. Jam berapa tugas ini harus dijalankan? Mari kita atur di pagi hari, jam 6 sampai 7 pagi. Dengan begitu laporannya sudah siap saat saya memulai hari kerja. Dan seberapa rinci output yang diinginkan? Katakanlah, laporan tertulis yang mendetail. Sekarang Cloud akan memproses pembuatan tugas terjadwal tersebut. Setelah 1 menit, ia kembali dengan blok tugas terjadwal ini, jadi kita bisa membaca detail tugasnya, memastikan semuanya sesuai dengan keinginan kita. Lalu, jika kita puas, klik jadwalkan. Nah, ini dia. Dikatakan bahwa tugas ini diatur setiap hari Senin pukul 6.30 pagi, waktu setempat. Tugas ini akan mencari di web dan menyusun laporan. Sekarang, kapanpun Anda membuat tugas terjadwal, ada baiknya untuk menjalankannya sekali sebagai pengujian. Untuk memastikan tugas rutin apapun yang memerlukan izin telah disetujui sebelumnya. Mari kita buka bilah sisi. Buka terjadwal, buka tugas terjadwal kita, lalu klik jalankan sekarang. Ini akan menunjukkan bahwa tugas terjadwal telah dimulai dan Anda dapat mengeklik, lihat di jendela pop-up, atau Anda dapat melihat proses baru di sebelah kiri, tempat semua berbagai proses terjadwal Anda akan muncul. Jadi saya akan mengeklik opsi hari ini. Dan inilah proses sekali jalan yang mulai bekerja. Di sebelah kanan, ada 6 tugas yang sedang diproses sistem secara bertahap. Saat ini, izin diatur ke manual. Anda bisa menunggu sistem meminta izin, namun untuk proses mendatang, kita ingin sistem berjalan otomatis. Jadi sementara sistem sedang berpikir, mari kita kembali ke jadwal lalu klik ikon pensil di sebelah tugas kita. Lalu di bagian bawah, Anda dapat memilih apakah Anda akan mengerjakan project atau folder, serta izinnya. Jadi kita akan mengubahnya dari manual menjadi setujui secara otomatis. Dan Anda bahkan dapat mengatur model default yang ingin Anda gunakan. Jadi, meskipun kita udah membuat tugas terjadwal, kita selalu bisa kembali dan mengeditnya di sini. Detail sebenarnya dari tugas tersebut. Frekuensinya atau apapun itu. Saya akan langsung klik simpan. Dengan begitu, proses di masa mendatang akan berjalan dalam mode otomatis. Dan kita akan kembali ke proses yang sedang berjalan ini. Sistem sedang memprosesnya, jadi saya akan langsung mempercepat ke saat prosesnya selesai. Baiklah, dan setelah beberapa menit, inilah laporan tren mingguan. Mari kita buka. Jadi setiap hari Senin sebelum saya minum kopi, sudah ada laporan tren terbaru yang menunggu, persis seperti yang ini. Bagi Anda, ini bisa berupa ringkasan mingguan berita industri Anda, daftar pengingat yang dibuat dari kalender Anda, atau pemeriksaan bulanan atas anggaran Anda, spreadsheet anggaran. Dan tugas-tugas terjadwal ini bahkan dapat berjalan di cloud, sehingga bisa terjadi saat komputer Anda mati. Tadi saya bilang 6 level, tapi saya bohong jika mengatakan bahwa levelnya berhenti di situ. Dan video ini tidak akan menjadi panduan utama jika saya menyembunyikan bagian puncaknya dari Anda. Jadi evolusi terakhir dari semua yang baru saja Anda pelajari disebut Claude Code. Dan sebelum namanya membuat Anda takut, izinkan saya meluruskan sesuatu. Claude Code bukan hanya untuk pemrogram. Cowork dan Claude Code sebenarnya berjalan pada mesin yang sama. Cowork mengarahkan mesin itu pada pekerjaan sehari-hari seperti file dan dokumen Anda. Claude Code mengarahkannya pada membangun sesuatu. Ia menulis kode sungguhan, menjalankan perintah di komputer Anda, dan mengubah ide menjadi perangkat lunak yang berfungsi. Anda tetap berbicara dengannya menggunakan bahasa yang benar-benar normal. Kata kode menggambarkan apa yang dihasilkannya, bukan untuk siapa alat itu dibuat. Untuk bagian akhir, saya akan menggunakan 2 alat secara bersamaan. Pertama, alat bernama Claude Design yang mengubah deskripsi menjadi desain visual yang sudah jadi. Kemudian Claude Code mengubah desain tersebut menjadi situs web yang benar-benar berfungsi. Pertama-tama, saya ingin membuat ringkasan untuk menjelaskan sedikit tentang bisnis kami kepada Claude Design. Jadi di dalam obrolan, saya akan meminta Claude untuk menyusun ringkasan dari semua yang telah kita diskusikan tentang Lilin Amberlight. Agar saya dapat memberikan informasi tersebut kepada Claude Design untuk project desain situs web. Jadi Claude akan menelusuri semua ingatannya, semua obrolan, dan menyusun dokumen yang bisa saya serahkan. Setelah 1 menit, ia kembali dengan dokumen file Markdown ini, yang bisa kita perhatinjau di sisi kanan. Tampilannya cukup bagus, jadi saya akan langsung klik salin. Dan sekarang, mari kita buka Claude Design. Anda bisa membukanya di kiri bawah aplikasi desktop. Sekarang kita akan memberikan perintah kepada Claude Design. Kita akan buat situs web yang hangat untuk Lilin Amberlight, mulai dari beranda, toko, hingga halaman tentang kami. Saya sudah lampirkan semua detail bisnis yang relevan. Dan sekarang setelah saya mengetikin perintah tersebut, saya akan langsung menempelkan detail yang kita salin dari obrolan cloud kita sebelumnya.
Saya nulis merasa Cloud Design cenderung memberikan hasil terbaik saat Anda memberinya model yang kuat, jadi saya akan beralih ke model paling kuat yang tersedia bagi saya sekarang, yaitu Opus 5. Saya juga akan mengubah tingkat upaya menjadi tinggi karena saya menginginkan situs web yang terlihat sangat bagus di sini. Selanjutnya, apapun yang Anda desain di Cloud Design, Anda dapat mengeklik menu tarik turun template untuk melihat apakah ada jenis proyek yang relevan. Sebagai contoh, di sini kita memiliki market UI, market antarmuka pengguna, yang akan sangat cocok untuk sebuah situs web. Jadi saya akan mengeklik itu. Baiklah, mari kita kirim perintahnya. Canvas akan muncul di sini dan kemungkinan besar. Jika Anda tidak memiliki perintah yang sangat mendetail, Cloud Design akan kembali dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Sama seperti dalam obrolan biasa. Jadi mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mengenai SKU yang belum dikonfirmasi, mari gunakan 8 contoh nama karena ini adalah market design. Tampilkan harga. Mari kita gunakan opsi yang direkomendasikan ini. Quiz sent. Saya tidak begitu yakin bagaimana saya ingin quiz itu berjalan, jadi kita akan katakan putuskan untuk saya. Apa yang perlu dilakukan oleh halaman toko? Kita punya beberapa pilihan di sini. Grid semua lilin, tampilan detail satu produk, bundle, dan set. Mari kita buat grid semua lilin. Ada informasi nyata untuk halaman tentang kami, kita sudah memberikan banyak informasi kepadanya, jadi saya akan katakan saja informasi sudah diberikan, dan Anda bisa melihatnya terus berlanjut seperti ini. Jadi saya akan langsung menjawab semua pertanyaan yang berbeda ini dan melompat ke depan saat saya sudah selesai. Baiklah, saya sudah mengisi semuanya, kita akan klik lanjutkan. Nah, jika Anda bertanya-tanya mengapa kita menggunakan Cloud Design alih-alih chat untuk mendesain situs web seperti yang kita lakukan sebelumnya, itu karena chat bagus untuk membuat desain yang sederhana. Tetapi jika Anda ingin membangun situs web lengkap atau jenis desain grafis lainnya, Cloud Design memang dirancang khusus untuk tugas tersebut. Dan hasilnya secara umum jauh lebih baik. Serta menyediakan antarmuka yang tepat agar Anda dapat meninjau, memberikan masukan, dan mengubah desainnya. Bahkan memungkinkan Anda untuk menyesuaikan beberapa hal sendiri. Ini akan memakan cukup lama untuk selesai. Proses ini butuh beberapa menit, saya akan percepat videonya sampai selesai. Oke, dan sekarang sudah selesai. Dan di sini Anda bisa melihat situs web yang indah. Terdapat bagian hero yang memiliki tipografi dan warna yang sangat bagus, serta gambar placeholder di sebelah kanan. Saat kita menggulir ke bawah, kita bisa melihat kuis aroma kita di sini. Jika kita mengkliknya, itu benar-benar membawa kita melaluinya, yang mana sangat keren. Dan bahkan memberikan rekomendasi lilin untuk kita. Jika kita menggulir ke bawah, kita mendapatkan rangkaian lengkap lilin, beberapa placeholder untuk foto gaya hidup, dan tempat untuk mendaftar ke milis. Ini bagus sekali. Selain itu, mungkin akan muncul dialog penyesuaian kecil segera setelah Anda memuat situs ini. Dan di sini, ini memberi Anda opsi untuk mengubah beberapa hal sendiri. Contohnya, bila penawaran di atas bisa saya atur tampilannya. Begitu juga dengan penempatan kuis dan harga, kita bisa pilih untuk tampilkan atau sembunyikan. Kita bisa sembunyikan harga lilin jika tidak ingin menampilkannya. Tampilannya sudah bagus. Seperti saat mengobrol dengan Claude untuk modifikasi, Anda pun bisa melakukan hal yang sama di sini, di Cloud Design. Jadi, karena mereka menaruh banyak placeholder di sini untuk gambar, mari kita berikan gambar yang sebenarnya untuk digunakan dalam membangun desain luarnya. Di kiri bawah, saya akan mengeklik tombol plus, lampirkan file, lalu di folder foto saya di sini, saya akan mengambil semua foto yang sudah diberi label ini, membukanya, dan meminta untuk mengganti placeholder dengan gambar-gambar asli ini. Dan setelah beberapa menit, foto-foto tersebut telah ditambahkan di tempat placeholder berada. Sejauh ini tampilannya terlihat sangat bagus. Sekarang hal keren lainnya untuk dicek adalah fungsinya. Anda bisa klik situs web lewat tombol-tombolnya. Jadi mari kita tambahkan lilin kabin musim gugur ini ke keranjang. Kita akan mengeklik tombol tambahkan ke keranjang. Dan kita bahkan memiliki keranjang belanja lengkap di sini, di mana kita bisa mengubah jumlahnya dan melihat bagaimana tampilan desain tersebut. Sekarang, meskipun Anda bisa mengeklik dan berinteraksi dengan situs web ini, situs ini belum benar-benar memiliki kemampuan toko yang lengkap. Ini hanyalah desainnya saja. Agar jadi situs web nyata, kita perlu kirim desain ini ke Cloud Code. Begini caranya, klik, bagikan di kanan atas. Di sini ada beberapa opsi berbagi. Anda bisa mempublikasikannya sebagai artefak untuk mendapatkan tautan langsung, atau ekspor ke PDF jika ingin membagikan desainnya, bahkan bisa juga dalam bentuk file.zip, file yang berisi semua file HTML. Ini berguna jika Anda memberikannya kepada pengembang manusia atau agen AI yang berbeda. Namun bagi kita akan mengeklik format dan aplikasi lainnya di bagian bawah, lalu mengeklik kirim ke Cloud Code. Kita akan mengirimkannya ke agen lokal karena kita sudah memiliki Cloud Code di komputer kita. Dan kita hanya akan memberikan sedikit instruksi tambahan. Kita akan mengatakan, ubah desain ini menjadi situs web yang benar-benar berfungsi.
kemudian salin perintahnya, dan kita bisa meminimalkan jendela desain Cloud ini. Lalu pada aplikasi desktop Cloud, beralihlah dari beranda di kiri atas ke Code. Nah di sini, Anda perlu membuat folder untuk tempat proyek Anda dibangun. Jadi mari kita lanjutkan dengan mengeklik pilih folder. Saya akan menaruhnya di dokumen saya, dan buat folder baru bernama situs web Amberlight, lalu buka. Lalu kita akan memberitahu Cloud Code bahwa ia bisa mempercayai ruang kerja ini, yang mana ruang kerja tersebut hanyalah folder yang baru saja kita buat. Kemudian kita akan menempelkan perintah tersebut ke dalam obrolan di sini. Perhatikan dalam perintah tersebut, ia mengarahkan Cloud Code ke tempat desain yang telah dibuat dapat ditemukan. Ini memberikan informasi tambahan mengenai berbagai file yang disertakan, lalu mencantumkan instruksi khusus kita di bagian bawah. Sebelum mengirim, pastikan pengaturan izin dan model sudah sesuai. Di kiri bawah ada opsi izin berbeda. Cloud Code punya opsi manual, di mana sistem selalu minta konfirmasi sebelum ubah apapun. Ada juga accept edits, yang menerima suntingan file tapi tetap minta izin untuk hal lainnya. Plan, di mana sistem akan memberikan rencana lengkap dan terperinci sebelum menerapkan apapun, lalu akan mengeksekusinya. Atau auto, di mana sistem akan memutuskan sendiri apakah suatu tindakan aman untuk dilakukan, atau apakah perlu meminta izin Anda terlebih dahulu. Saat pakai Cloud Code, saya biasanya di mode auto, jadi saya langsung aktifkan mode itu. Tapi kalau baru pertama kali pakai, saya sarankan pilih opsi yang lebih restriktif agar Anda bisa lebih percaya dengan cara kerja sistemnya. Ini berlaku jika Anda memintanya mengubah sistem, tapi untuk situs web sederhana, saya yakin ini aman. Jadi biarkan saja berjalan. Selanjutnya, sekali lagi, saya ingin menggunakan model yang sangat cerdas untuk menyusun situs web ini. Jadi saya akan mengubahnya dari Sonnet ke model terbaik yang tersedia bagi saya, yaitu Opus 5. Tingkat upaya pada posisi tinggi sudah cukup untuk proyek khusus ini. Jika Anda ingin menyertakan hal lain, Anda bisa mengeklik tombol plus di sini dan menambahkan file, foto, atau bahkan seluruh folder. Tapi sekali lagi, ini sudah cukup. Jadi, kita akan langsung mengirimkan perintah ini dan membiarkan Cloud Code melakukan proses build. Komputer Anda mungkin akan meminta beberapa izin tambahan. Kita langsung izinkan akses folder dokumen, lalu ia mulai bekerja. Seperti Cloud Design dan proyek besar lainnya yang menyusun seluruh situs web, proses ini memakan waktu cukup lama. Jadi, saya percepat ke saat prosesnya selesai. Oke, jadi ini memakan waktu sekitar 20 menit yang mana cukup wajar mengingat seberapa besar build ini. Dan sepertinya situsnya sudah dibuat dengan cukup baik, tapi gambarnya tidak muncul. Itu masalah yang mudah diatasi, karena saya sudah memiliki semua gambarnya. Jadi yang akan kita lakukan di sini adalah cukup klik plus, tambahkan file atau foto, lalu ambil semua fotonya. Nah, satu hal lain yang dikatakan pesan dari Cloud Code di sini, selain foto-foto yang tidak muncul, adalah layanan email belum terhubung. Itu masalah yang mudah diperbaiki karena kita sudah menghubungkan Omnisend sebelumnya. Jadi kita bisa langsung mengetik pesan di sini yang mengatakan gunakan foto-foto ini dan hubungkan layanan email kita menggunakan MCP Omnisend yang sudah terhubung. Baiklah, mari kita kirimkan itu. Baiklah, dan setelah beberapa menit, Cloud Code masuk dan memperbarui foto-foto serta menghubungkan situsnya. Jadi saat seseorang memasukkan email di situs itu, Omnisend akan otomatis menambahkannya ke daftar saya dan mulai mengirim email. Ia bahkan mengambil keputusan sendiri. Saya sempat mengirim pesan klarifikasi di luar kamera karena ia tak bisa memproses foto yang ukuran filenya terlalu besar untuk situs web. Jadi ia berinisiatif untuk mengubahnya ke ukuran file yang lebih kecil dengan format JPEG. Itsus memberi gagaman instruction tentang termetiorigan connection Omnisend cus kunci API. Saya perlu mengambilnya dari akun Omnisend saya. Sekarang satu-satunya hal yang sebenarnya kurang dari situs web ini adalah personalisasi yang ingin saya tambahkan dan menghubungkannya ke layanan e-commerce yang sebenarnya seperti Shopify. Namun meskipun saat ini belum sepenuhnya selesai, apa yang kita miliki adalah situs web yang benar-benar berfungsi. Dirancang dan dibangun dari bahasa sederhana yang bekerja secara lokal di komputer ini. Dan jika Anda ingin menayangkan situs web seperti ini di internet dengan domain asli, saya telah membuat video lengkap tentang cara melakukannya. Video itu berjudul Cara Tepat Menyebarkan Situs Web AI Cloud dan tautannya ada di deskripsi. Jika Anda ingin menghubungkan situs ini ke akun Shopify, cek tautan panduan pemula Shopify di deskripsi. Situs web hanyalah satu sisi dari kode cloud. Inilah yang mengubah cara Anda berpikir tentang komputer. Kode cloud tak hanya mengerjakan tugas, tapi juga membangun alat yang bekerja selamanya untuk Anda. Sebelumnya di video ini, Cloud mengatur tanda terima saya 1 kali. Sekarang perhatikan saat ia membangun sebuah mesin. Mari kita mulai obrolan baru dan kita akan memilih folder tempat kita ingin ia bekerja.
Di sini saya akan memilih folder inventaris karena saya akan memintanya membuat label dari item-item yang ada di inventaris saya. Sekarang mari kita berikan perintahnya. Buatkan saya alat kecil yang membaca inventory.xlsx dan membuat lembar PDF siap cetak berisi label produk. Satu label per lilin dengan nama, aroma, dan keterangan hand-poured soy wax dalam gaya merek Warm Amber kami seperti label pada lilin di gambar contoh yang dilampirkan. Buat agar saya bisa menjalankannya lagi dengan satu klik kapanpun saya menambahkan produk baru. Letakkan icon untuk memulai aplikasi tersebut di desktop saya. Baiklah, dan kita akan mengatur izin ke mode otomatis, aktifkan mode otomatis, lalu mari kita lampirkan file yang relevan. Pertama, saya akan mengambil foto yang relevan, dan mari kita lampirkan juga spreadsheet inventarisnya. Baiklah, dan kita akan menjalankan perintahnya. Sama seperti tugas-tugas besar lainnya, ini akan memakan waktu, jadi saya akan mempercepatnya dan menemui Anda saat sudah selesai. Dan di sini Cloud setelah menyelesaikan proyeknya, dikatakan klik 2 kali pada Make Candle Labels di desktop Anda. Jadi mari kita periksa desktopnya. Itu dia, Make Candle Labels, dan kita bahkan punya icon lilin kecil di sana untuk aplikasi mini kita. Mari kita jalankan. Sekarang kita punya label untuk semua lilin dalam inventaris kita. Tapi inilah bagian yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Claude tidak lagi mengerjakan tugas ini. Ia telah membangun sebuah alat, dan alat itu sekarang menjadi milik saya. Perhatikan ini. Jika saya membuka spreadsheet dan katakanlah saya mengubah sesuatu, seperti mari kita ubah nama produk kedua ini menjadi Dust Sea Salt. Hanya mengatur ulang namanya sedikit. Lalu tambahkan produk lain di bagian akhir, di sini bernama Cozy Kitchen. Dan aromanya adalah coklat dan kayu manis. Katakanlah biaya pembuatannya 5.30. Kita punya 10 buah. Dan kita bisa menghitung margin keuntungan di sini. Jika kita tarik rumus ini ke bawah, nah ini dia. Saya sedang menggunakan numbers di sini, jadi jika saya ingin menyimpannya sebagai lembar Excel, saya harus melakukan ekspor. Jadi kita akan lakukan ekspor ke Excel. Ini dia. Kita akan simpan dan kita akan menimpa file inventaris yang asli. Kita tutup itu. Kita tidak butuh file halaman itu. Sekarang, jika saya melakukan pratinjau cepat pada inventaris, Anda bisa melihat perubahan baru sudah ada di sana. Dust Sea Salt dan Cozy Kitchen. Mari jalankan aplikasinya lagi, pergi ke desktop, buat label lilin. Voila, kita punya Dust Sea Salt, dan kita punya produk baru kita di bagian bawah, Cozy Kitchen. Saya menambahkan produk dan menjalankannya sendiri. Saya tidak perlu percakapan dengan Claude. Nggak ada waktu tunggu, tidak ada batasan penggunaan, hanya kode yang berjalan di komputer saya. Itulah puncak dari segalanya. Claude berhenti menjadi pekerja dan mulai membangun mesin-mesinnya. Anda bisa membangun alat seperti ini untuk apapun dalam hidup Anda, dan Anda juga bisa mengarahkan Claude Code ke komputer itu sendiri, seperti mencari tahu mengapa laptop Anda berjalan lambat, atau mencadangkan foto Anda setiap malam. Dan ketika Anda siap untuk melangkah lebih dalam, Claude Code dapat menjalankan beberapa sesi secara bersamaan, mengerjakan bagian-bagian proyek yang berbeda secara paralel. Nah, saya nggak akan berpura-pura bahwa Anda bisa menguasai ini dalam satu sore. Ini adalah level paling canggih dan memerlukan latihan. Tapi ini berjalan dengan keterampilan yang sama persis dengan yang telah Anda bangun sepanjang video ini. Anda memberikan konteks, Anda memberikan tugas, dan Anda menyempurnakan hasilnya. Jika Anda bisa melakukan level 1, Anda bisa berkembang ke level 6. Satu-satunya perbedaan adalah seberapa besar hasilnya. Saat Anda siap untuk lebih lanjut, 2 video lanjutan telah ditautkan di bawah, video di mana Claude membangun situs web senilai $10.000 dan video di mana kami menayangkan situs web Claude secara langsung di internet. Jika Anda menjalankan toko online, tautan Omnisend juga ada di bawah. Beritahu saya di kolom komentar di level mana Anda berada. Terima kasih telah menonton.